Saya akui, menulis memang bukan perkara mudah bagi sebagian orang, termasuk saya. Namun, yang penting adalah selalu mau mencoba dan belajar. Tapi, mau menulis apa ya? Tapi kok males banget. Buat apa menulis? Aha, aku ada ide. Ayo, kita menulis teks deskripsi. Di video kali ini, Ibu akan membahas tentang menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Pelajaran kita hari ini yaitu menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Menyusun karangan deskripsi harus didasarkan pada pengamatan yang cermat dalam menyusun kalimat-kalimat yang tepat. Selain dalam bentuk tertulis, teks deskripsi juga dapat disajikan secara lisan. Dalam penyampaian lisan maupun tulis harus memperhatikan kejelasan dan perincian objek. Kemudian, yang pertama, menyajikan teks deskripsi secara lisan. Hal utama yang harus diperhatikan dalam penyampaian teks deskripsi secara lisan adalah suara. Kejelasan dan intonasi suara menjadi faktor yang menentukan mudah atau tidaknya informasi tersebut dipahami oleh pendengar. Gerak-gerik tubuh juga perlu digunakan untuk lebih meyakinkan pendengar. Kemudian, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian teks deskripsi secara lisan sebagai berikut. Yang pertama, materi. Materi dalam teks deskripsi dapat berupa gambaran objek yang diamati, dilihat, didengar, atau dirasakan. Misalnya, tayangan video atau gambar. Kemudian yang B, pola pengembangan yang digunakan, yaitu pola pengembangan yang digunakan adalah pola pengembangan spasial atau sudut pandang. Yang C, bahasa. Nah, kalian harus menggunakan bahasa yang efektif dan komunikatif agar teks deskripsi yang kalian sampaikan itu mudah dipahami. Dengan demikian, pendengar seolah-olah merasakan yang kalian sampaikan. Yang D, aspek-aspek berbicara. Kalian harus memperhatikan vokal, intonasi, dan artikulasi yang kalian gunakan ketika menyampaikan teks deskripsi secara lisan. Selain itu, kalian menggunakan mimik dan gestur yang mendukung isi teks deskripsi tersebut. Kemudian, penyampaian teks deskripsi secara lisan yang pertama yaitu pahami objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, hindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek. Kemudian, yang ketiga, hindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau fisik seseorang, dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Yang keempat, hindari kata-kata yang mengandung sara untuk mendeskripsikan objek. Kemudian, yang kelima, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Yang keenam, sampaikan deskripsi objek secara runtut. Yang kedua, menulis teks deskripsi. Membuat teks deskripsi membutuhkan kepekaan akan hal-hal yang akan digambarkan. Berikut merupakan langkah-langkah untuk menyusun teks deskripsi. Kita simak ya. Yang pertama, menentukan subjek yang akan dibahas dan buat judul. Contoh-contoh judul teks deskripsi yang pertama, Sekolah Kebanggaanku. Yang kedua, Keelokan Gunung Semeru. Yang ketiga, Borobudur di waktu pagi merekah. Yang keempat,
Sumatera Barat nan elok. Kemudian yang kelima, rumahku. Yang kedua, buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Misalnya sekolah baruku, yaitu gedung, halaman, guru, dan teman. Kemudian yang ketiga atau yang C, mengumpulkan data-data dan melakukan pengamatan langsung subjek yang akan dideskripsikan. Contohnya, hal yang dideskripsikan yaitu kondisi fisik. Nah, hasil pengamatannya itu adalah bangunan kokoh atau bagus dan cat hijau muda. Kemudian yang D, setelah data-data terkumpul, kalian melakukan penyusunan data, dalam kurung menyusun kerangka karangan. Tatalah kalimat-kalimat menjadi paragraf, yaitu pembuka teks atau identifikasi, paragraf deskripsi bagian 1, paragraf deskripsi bagian 2, paragraf deskripsi bagian 3, dan paragraf penutup. Kemudian yang kelima, perincilah objek atau suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Kemudian yang selanjutnya kita bahas tentang menyunting teks deskripsi. Menyunting dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan. Langkah-langkah menyunting teks deskripsi dapat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, membaca tulisan dengan teliti. Yang kedua, memperbaiki kesalahan penulisan ejaan. Yang ketiga, memperbaiki kalimat sehingga menjadi kalimat yang runtut. Yang keempat, memperbaiki paragraf hingga menjadi paragraf yang padu. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyuntingan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan penulisan ejaan. Yang kedua, ketepatan penggunaan kata-kata. Yang ketiga, penggunaan kalimat efektif. Yang keempat, keterpaduan paragraf. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga channel ini bermanfaat. Ayo beri dukungan like, komen, dan subscribe, dan share ya. Terima kasih.